Selamat datang kembali di channel OZ Studio Pojok Edukasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu matematika kelas 5 semester 1, pelajaran pertama, yaitu operasi hitung pecahan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar menjumlahkan. Yang pertama, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi untuk penjumlahan bilangan campuran ini kita ada dua cara. Yang pertama adalah mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa, kemudian kita jumlahkan. Yang kedua, kita menjumlahkan bagian bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian pecahan biasa secara terpisah. Kita langsung aja ke contoh ya. Misalnya ada 1/2 ditambah 2 1/3. Kita akan pakai cara yang pertama. Kita akan merubah ke bentuk pecahan biasa dulu sebelum kita jumlahkan. Ini cara yang pertama. 1/2 itu kita bisa ubah ke bentuk biasa menjadi 2 dikali 1 ditambah 1 gitu ya, ditambah ini karena penyebutnya 3 kita tulis 3 dulu, kemudian 3-nya dikalikan 2 kemudian ditambah 1, 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan, karena ini urut-urutan operasi bilangan itu pertama adalah perkalian dulu, maka kita kalikan dulu nih. 2 kali 1 2 ditambah 1 jadi 3/2 ditambah sama ya, 3 kali 2 6 ditambah 1 jadi 7/3. Nah, kemudian setelah ini kita samakan dulu penyebutnya nih. Karena ini beda penyebut, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK dari 2 dan 3. KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka kita rubah ke pecahan dengan berpenyebut 6. Caranya 6 dibagi 2, 3 kali 3 jadi 9. Ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 2 kali 7 14 per 6 sama dengan 23/6. Nah, kemudian ini kita rubah lagi ke bentuk pecahan campuran menjadi, ini setelah kita rubah menjadi 26 dibagi 3 itu bilangan yang paling dekat berapa? 3. Kemudian ada sisanya 5, jadi 5/6. 3 5/6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita akan menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan bilangan pecahannya. Contoh seperti ini ya. Jadi 1/2 ditambah 2 1/3 ini sama dengan 1 ditambah 2 kemudian ditambah 1/2 tambah 1/3. Ini sama dengan 3. Kemudian ini sama, kita rubah ke penyebutnya sama ya. Ini KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 plus 6 dibagi 3 adalah 2 sama dengan 3 plus 5/6 sama dengan 3 5/6. Selanjutnya kita akan menggarap nomor 2
dimana kita akan menjumlahkan kembali bilangan campuran. Di tangan bilangan campuran 2/3 ditambah 3/5. Ada dua cara seperti yang tadi saya bilang. Pertama adalah kita merubah semuanya ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Penyebutnya sendiri tetap sama. Yang pertama ini 2/3, penyebutnya 3. Kemudian kita rubah. Caranya dengan 3 dikalikan dengan 2 baru ditambahkan dengan 1. 3 kali 2 ditambah 1/3 ditambah dengan cara yang sama. Ini penyebutnya tetap 5. Kemudian ini 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 2 6 ditambah 1 jadi 7/3 ditambah 5 kali 3 15 ditambah 2 jadi 17/5. Nah baru kemudian kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kemudian kita rubah. 15 dibagi 3 hasilnya 5 kali 7 menjadi 5 kali 7 35 ditambah 15 bagi 5 3 dikali 17 hasilnya adalah 51. Maka ini sama dengan 86/15. Kemudian kalau kita rubah lagi ke bilangan campuran menjadi 86 dibagi 15 dikali berapa sehingga hasilnya itu mendekati 86, yaitu 5 ya, karena 5 kali 15 adalah 75. 5. Nah kemudian sisanya berapa? 86 dikurangi 75 adalah 11/15. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan juga bilangan pecahannya ya. Jadi ini bisa kita tulis dengan 2 ditambah 3 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Ini sama dengan 2 tambah 3 adalah 5 ditambah 1/3 ditambah 2/5 sama dengan 5 plus, nah ini KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Ini jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, kemudian dikali 1 hasilnya 5 ditambah 15 dibagi 5 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 6 sama dengan 5 plus 5 tambah 6 11/15 sama dengan 5 11/15. Oke, cukup mudah sekali. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share channel ini. Mudah-mudahan berguna. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar untuk menjumlahkan bilangan desimal. Caranya juga sangat gampang. Ini kita menggunakan penjumlahan bersusun. 31,15 ditambah 104. Kuncinya adalah posisi komanya ini harus sejajar ya. Misalnya nih saya taruh yang paling besar dulu, 104,03 ditambah 31,15. Nah ini posisi komanya ini harus sama, sejajar. Jadi nanti ratusan dijumlahkan dengan bilangan ratusan, puluhan, satuan-satuan, begitu juga dengan komanya. Maka nih hasilnya adalah tinggal dijumlahkan biasa aja. 3 ditambah 5 8, 0 ditambah 1 hasilnya 1, nih kemudian tulis koma,
4 ditambah 1 sama dengan 5, 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3, dan 1 ini 0 jadi 1, jadi 135,18 sama dengan 135,18. Sangat mudah. Soal yang kedua, 2,25 ditambah 5,25. 2,25 ditambah 5,25. Ini tinggal dijumlahkan biasa aja. Jangan lupa nih komanya ya, harus sejajar sehingga satuan kita jumlahkan dengan satuan maupun yang di belakang komanya juga ya. Jadi hasilnya 5 tambah 5 itu adalah 10, tulis 0 bawah 1. 3 ditambah 2 jadi 5. Kemudian ini 2 ditambah 5 hasilnya 7 sama dengan 7,5. Yang terakhir adalah 11,85. 11,85 ditambah 0,25. Jumlahkan biasa aja. 5 ditambah 5 hasilnya 0, 21, 10 ya, 10 kita tulis 0 di bawah 1. 1 ditambah 8 hasilnya 9 ditambah 2 11, kita tulis ini 1, kita bawah 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, koma ya, kemudian ini 1. Jadi 11,85 ditambah 0,25 itu sama dengan 12,10 atau bisa ditulis dengan 12,1. Oke, sangat mudah sekali. Sekarang kita akan menjumlahkan persen, penjumlahan persen. Kita ambil contoh dulu ya. Nomor 1 misalnya 21% ditambah 76%. Yang kedua misalnya ada 35% ditambah 52%. Ini kita bisa langsung kerjakan. Tinggal ini 21 ditambah 76. 1 ditambah 67 ini 97%. Kemudian 35 ditambah 52. 7, 3 tambah 5 8, jadi 87%. 87%. Ini sangat mudah sekali. Oke, yang terakhir adalah sebelum kita latihan nantinya ada penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Contoh soalnya adalah nomor 1 nih, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Misalnya ini ada macam-macam ya, ada bilangan campuran ditambah 1,25 misalnya ditambah 60%. Kemudian ini kita diminta untuk merubah ke dalam bentuk desimal. Hasilnya nanti bentuk desimal. 2,5 ini kita bisa ubah ke bentuk desimal. Caranya dengan merubah ke, kalau misalkan sudah tahu bisa kita tulis setengah itu sama dengan 0,5 ya. Jadi ini 2,5 ditambah 1,25 ditambah 60% itu sama dengan 60/100, jadi itu sama dengan 0,6. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 2,5
tambah 1,25. Nih jangan lupa nih harus sejajar, tambah 0,6. 5 ditambah ini 0 jadi kosong, jadi 5. 5 ditambah 2 7 tambah 6 adalah 13. Ini kita bawa 1, jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3 tambah 1 jadi 4,35. Kalau yang bingung tadi ya 2,5 kenapa jadi 2,5 nih, 2,5 ini kan sama dengan 2 nanti ditambah setengah. Nah setengahnya kita harus ubah ke dalam bentuk desimal. Ini sama dengan kayak gini ya, 1 dibagi 2. Karena ini nggak bisa makanya pinjem 0, kita tambahin 0 di sini. Kemudian ini 10 bagi 5 hasilnya 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini koma ya karena kita tadi pinjem. 5 kali 2 jadi 10, 0. Jadi 0,5. 2 plus 0,5 sama dengan 2,5. Kemudian tadi 0,6, 60% itu sama dengan 60/100. Nah ini juga bisa kita bagi langsung, misalkan coret-coret ya, 6 dibagi 10. Karena ini nggak bisa dibagi maka kita pinjam 60 bagi 10 hasilnya 6. 6 kali 10 60, kurangi 0 jadi 0,6. Sangat mudah. Nah sekarang kita akan coba latihan. Ini ada beberapa soal. Kita coba latihan yang atas dulu aja ya. Bagi teman-teman yang punya buku ini juga silahkan diisi. Ini halaman 27. Ini bukunya adalah matematika untuk kelas 5 SD atau MI kelas 5. Misalnya ada, kita pakai pensil saja, sini aja. Nomor 1, 1/6 ditambah 2/3. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 3 adalah 6, maka hasilnya adalah nih 1/6 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 2 4 sama dengan 1 ditambah 4 5/6. Nomor 2, 3/8 ditambah 4/5 sama dengan, kita samakan penyebutnya, cari KPK dari 8 dan 5 ya. 8 dan 5 adalah 40. Kita coba ini kita ingatkan kembali ya KPK. 8 itu adalah 2/3. Kemudian ini 5 ya, 5. Jadi KPK nya adalah 2/3 kali 5 sama dengan 8 kali 5 40. 40 bagi 8 5 kali 3 15 ditambah 40 bagi 5 8 kali 4 32/40 sama dengan 47/40. Kita coba ya, 15 tambah 32
7, 5 tambah 27 47. Oke, kemudian yang C kita rubah ini bilangan campuran ya. Bilangan campuran yang pertama itu 1/3 ditambah 2 1/4. Kita ganti aja deh. Ini kita jumlahkan dulu 1 ditambah 2, terus ditambah 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 3 plus KPK dari ini 3 dan 4 adalah 12 bagi 3 4 kali 1 4 ditambah 12 bagi 4 3 tambah 1 kali 1 jadi 3 sama dengan 3 plus 7/12 sama dengan 3 7/12. Yang D 3 5/6 tambah 3 2/5 sama dengan kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, jadi 3 ditambah 3 ditambah 5/6 tambah 2/3 sama dengan 3 tambah 3 6 ditambah ini kita harus samakan dulu penyebutnya. KPK dari 6 dan 3 adalah 6 bagi 6 1 kali 5 5 ditambah 6 bagi 3 adalah 2 kali 2 4 sama dengan 6 plus 9/6 sama dengan 9/6. Nah 9/6 ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi ini jadi 1 ya. 6 ditambah 1 plus 6 ditambah 1 plus ini kan dibagi 6 sisanya 3 jadi 3/6 sama dengan 7 3/6. Nah ini bisa disederhanakan lagi karena 6 habis dibagi 3 maka bisa kita tulis dengan 7 1/2. Selanjutnya ada berapa ini? 6/7 tambah 4 2/3. Ini sama dengan bilangan bulatnya kita majukan aja ya, plus 6/7 tambah 2/3. Kita cari kelipatannya. Ini 3 dan 7 KPK nya adalah 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3 kali 6 18 tambah 21 bagi 3 7 kali 2 14/21 sama dengan 4 18 tambah 14 berapa? 32/21. Ini bisa kita sederhanakan lagi karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Menjadi ini kita tambahin 1 ya, karena 32 dibagi 21 itu hasilnya 1 dan ada sisanya gitu ya. 32 kurangi 21 sama dengan 11. Jadi 4 ditambah 1 11/21 sama dengan 5 11/21. Oke, ini yang F sama ya. Kita coba kerjain yang G, penjumlahan desimal. 0,28 ditambah 0,07. Ini kita tinggal jumlahkan aja. 0,28 ditambah 0,07. 8 ditambah 5 adalah 8 tambah 7 adalah 15, 21 1 tambah 2 3
sama 0. Jadi begini, 0 ditambah 0 segini. Sorry, ini 1 ditambah 2 3 ya, sama dengan 0,35. Oke, yang ini sama. Kemudian kita coba penjumlahan. Ini ada desimal, ada persennya juga ya. Kita langsung jumlahkan aja, jangan panik. Yang J aja langsung. Misalnya ini 46,5 ditambah 37%, nih satuannya persen, sama dengan, kita tinggal jumlahkan saja, 37 ditambah 46,5. Ini langsung kita jumlahkan aja karena ada koma-koma. 6 tambah 7 adalah 13, bawah 1. 5 tambah 3 8, 83,5%. Jangan lupa persennya. Ini sama, ini yang K ya. K 5 ditambah 4/15 sama dengan, langsung aja bisa kita tulis 5 4/15. Gampang sekali. Nah, ini ada desimal ditambah bilangan pecahan biasa. Kita kerjakan yang I dulu. 7/12 tambah 6, nih sama kayak tadi ya, tinggal 6, 7/12. Ini L tadi ya, 0,25 ditambah 2/5. Nah, ini kita karena tergantung mau di kemanain. Kalau kita mau ke desimal, ini juga harus kita buat desimal. Kalau mau ke bentuk pecahan, 0,25 nya juga kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya kita mau rubah ke dalam bentuk desimal, berarti 0,25 ditambah berapa nih? Bisa kayak gini, 2 dibagi 5 ya misalnya ya. 2 dibagi 5 tidak bisa, makanya kita pinjam dulu. 20 bagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5 adalah 20. Jadi 0,4. Kita jumlahkan, 0,25 ditambah 0,4. Jangan lupa ya ininya, komanya harus sejajar. Ini 5 tambah 0 di sini sama dengan 5, 2 tambah 4 6. Jadi 0,65. Kalau kita harus rubah ke dalam bentuk pecahan, ini 25 itu menjadi 25/100 ya, karena ini 2 digit di belakang koma. Jadi ini 25/100 ditambah 2/5. Nah, ini harus kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Berarti tidak perlu dirubah yang ini. Yang ini 100. 100 bagi 5 adalah 20. 20 kali 2 jadi 40. Sama dengan, kalau udah sama tinggal langsung jumlahkan, 25 ditambah 40 adalah 65/100. Sama dengan kalau tadi desimalkan lagi ya, ini jadi 0,65. Oke, saya kira gampang sekali. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share video ini. Mudah-mudahan berguna. Jangan lupa untuk terus berlatih. Silahkan cari soal banyak, apalagi kalau teman-teman bisa buka internet, silahkan cari materi bilangan pecahan di internet, di Google gitu ya. Kemudian silahkan dikerjakan. Kalau ada yang bingung boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab.
tinggalkan nomor telepon juga boleh, nanti saya hubungi. Jangan lupa berlatih karena nanti dengan berlatih kita menjadi ahli, dan ingat, yang ahli yang dibayar lebih. Itu saja dari saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.